Sahabat Jos TV yang powerful, apa kabar bahagia Anda hari ini? Dalam Jos Motivation kali ini, saya akan membahas tentang mengapa orang hidup miskin. Iya, mengapa orang hidup miskin adalah sebuah pertanyaan yang mungkin saja setiap orang tahu jawabannya, tetapi gagal mempraktekannya sehingga tetap miskin. Ya, mengapa orang hidup miskin? Saya punya jawaban karena dua sebab. Sebab pertama adalah karena tidak pandai menghasilkan uang. Sebab yang kedua adalah karena salah atau tidak tepat dalam membelanjakan uang. Nah, kalau tidak pandai menghasilkan uang bisa menyebabkan seseorang menjadi miskin, berarti miskin itu sementara. Kalau dia mau belajar agar dia terampil menghasilkan uang, dia bisa menjadi kaya. Kalau salah belanja itu bisa menjadikan orang miskin, berarti miskin itu sementara. Kalau dia mau belajar menepatkan caranya belanja, dia bisa menjadi kaya. Yuk kita kupas dua sebab ini mengapa orang hidup miskin. Sebab pertama ya, karena tidak pandai menghasilkan uang. Nah, orang-orang yang miskin itu dia tidak mau belajar, tidak mau praktek jualan, tidak mau menjual. Alasannya macam-macam, takut ditolak, malu dan sebagainya. Padahal skill yang paling banter, paling banyak menghasilkan uang adalah skill menjual. Karena Anda bisa cek ya, 100 orang terkaya di dunia atau 150 orang terkaya di Indonesia semuanya adalah pengusaha. Mereka sebelum menjadi pengusaha besar tentunya dari awal sudah berlatih untuk menjual. Dengan konsekuensinya adalah ditolak. Karena menjual itu harus menawarkan. Kalau kita menawarkan suatu produk, jasa atau bantuan, pilihannya cuma dua, diterima atau dibeli dan ditolak. Ya, jadi kenapa orang hidup miskin? Karena dia tidak pandai menghasilkan uang, karena dia tidak mau belajar ilmu marketing dan selling. Yang kedua, kenapa orang miskin itu ya tidak pandai menghasilkan uang? Karena dia juga tidak belajar ilmu untuk memimpin orang, leadership. Jadi kita hanya bisa kaya kalau kita bisa mempekerjakan orang, kalau kita punya tim. Kalau kita mempekerjakan orang, kita punya tim, kita bisa punya double power. Bahkan lebih dari double, kita punya kekuatan yang tanpa batas. Karena kalau mengandalkan sumber daya diri kita sendiri, keuangan kita sendiri, keahlian kita sendiri, waktu kita sendiri, pengetahuan kita sendiri, dan segala sesuatunya sendiri itu semuanya terbatas. Tapi kalau kita libatkan banyak orang, itu menjadi sebuah kekuatan yang unlimited yang bisa membuat kita kaya. Kemudian keterampilan berikutnya untuk bisa menghasilkan uang dengan baik adalah komunikasi skill. Ya, banyak yang gagal paham tentang komunikasi skill. Mereka bilangnya saya tidak pandai menjual karena tidak pandai bicara. Keliru. Jadi komunikasi skill itu tidak terkait dengan kemampuan kita untuk bicara. Komunikasi skill adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi orang, bagaimana kita bisa membujuk orang. Dengan berbicara adalah salah satunya. Nah, ada hal lain yang lebih mudah untuk mempengaruhi orang adalah ketika kita pandai mendengarkan. Kita mendengarkan bukan untuk menghakimi, kita mendengarkan untuk memahami, untuk bisa mengetahui permasalahannya apa sehingga bisa kita bantu selesaikan entah dengan produk atau jasa kita. Jadi kalau saat ini kita mau kaya, kita harus pandai menghasilkan uang, kita harus belajar tadi ilmu selling and marketing, ilmu leadership dan komunikasi skill. Itu nanti akan merubah kita dari miskin menjadi kaya. Yang kedua, sebab kenapa orang menjadi miskin karena dia tidak tepat membelanjakan uangnya. Ya, jadi kalau kita punya pendapatan, mayoritas dari kita itu selalu kita habiskan dulu untuk pos konsumtif. Pos produktifnya nanti kalau ada sisa. Kita punya pendapatan, kita punya gaji, kita punya honor, kita punya bonus tiap bulan itu dipakai untuk bayar makanan dulu, untuk bayar sekolah anak-anak, untuk bayar listrik, air dan sebagainya. Semuanya kita bayar itu tidak pernah memulangkan uang kita. Nah, kalau kita pengen menjadi kaya, polanya harus kita balik. Mana yang kita bayari lebih dulu, yaitu diri kita sendiri. Kita alokasikan pos untuk tabungan kita alokasikan pos untuk sedekah kita alokasikan pos untuk investasi kita. Jumlahnya bisa lebih kecil daripada pos untuk konsumtif kalau pendapatan kita masih kecil. Misalkan ya 5 juta, kita pangkas 30%, berarti 1,5 juta. Ini tidak boleh dipakai nih 1,5 juta ini. Untuk sementara ini
kita kumpulkan dulu sampai nanti ada biaya hidup 1 tahun, kita terus kumpulkan lagi, ada biaya hidup 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sisanya setelah dipotong 1 tahun kita bisa investasikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pola belanja yang tepat, karena setiap pendapatan datang kita alokasikan terlebih dulu ke pos-pos yang produktif, yaitu pos-pos yang bisa kita belanjakan untuk membeli aset, membeli barang-barang yang nilainya naik, membeli barang-barang yang bisa memberikan pendapatan kepada kita, bisa properti, bisa bisnis, bisa surat berharga seperti reksadana, saham atau obligasi. Jadi kalau kita pengen merubah keadaan kita dari miskin menjadi kaya, di samping kita harus pandai menghasilkan uang, kita harus tepat membelanjakan uang kita, yaitu apa? Kita harus belanjakan ke pos produktif terlebih dulu, walaupun jumlahnya kecil, sisanya yang besar bisa untuk pos yang konsumtif. Dan ini harus kita mulai ketika pendapatan kita masih kecil, kemudian kita lakukan berulang-ulang membentuk sebuah kebiasaan atau habit, sehingga ketika pendapatan kita naik membesar, kita lebih mudah mengalokasikan pos-pos produktif. Semoga menginspirasi Anda dan bisa merubah Anda dari miskin menjadi kaya. Unlimited success for you. Saya Edi Susanto, salam powerful.